Halo, saat ini kami tim monitoring SMK Negeri 2 Luli. Kami sudah berada di Lamboya, tepatnya di Desa Welibo. Dan saat ini kami sudah bersama-sama dengan owner dari kelompok tani milenial tahan keringat, yaitu Bapak Arnold. Dan kami kesini akan melakukan diskusi bersama berkaitan dengan pelaksanaan praktek kerja lapangan bagi siswa-siswi kami yang ditempatkan di kelompok tani milenial di sini selama 6 bulan, dan ini sudah kurang lebih hampir 2 bulan. Betul. Ya. Baik Pak Arnold, kami guru monitoring ke sini ada beberapa hal yang perlu kita berbincang ringan, berdiskusi bersama berkaitan dengan pelaksanaan praktek kerja lapangan yang sudah berjalan hampir kurang lebih 2 bulan, di mana siswa-siswi kami SMK Negeri 2 Luli sudah Bapak membersamai mereka dalam aktivitas, berbagai macam aktivitas terkhusus dalam bidang agribisnis tanaman. Baik Bapak, mungkin saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan kelembagaan dari kelompok tani milenial. Yang pertama, apakah kita sudah punya papan nama kelompok tani? Sudah ada ya? Sudah ada. Ya. Kemudian untuk visi misi kelompok? Sudah juga. Sudah. Ya. Nah, berikutnya berapa jumlah anggota kelompok kita? 15 orang. Nah, kami perlu tahu jenis komoditi apa yang dibudidayakan di bulan-bulan sekarang ini. Ya, untuk saat ini jenis-jenis komoditinya ada macam-macam. Ada yang brokoli, ada buncis, ada kacang panjang, ada lombok atau cabai, ada bawang merah, tomat juga, terong ungu, sama persiapan untuk penanaman kol juga. Ada persiapan lahan ya? Persiapan lahan. Oke. Baik, kira-kira berapa luas lahan yang dikelola oleh kelompok tani, baik dari owner sendiri maupun rekan-rekan kelompok tani lainnya? Kalau digabung semua, bisa makan 2 hektar, bisa sekitar 2 hektar. Sekitar 2 hektar. Ya. Baik, Pak Arnold, kami perlu tahu kira-kira komoditi apa yang paling menonjol, yang diunggulkan untuk kelompok tani milenial? Kalau yang paling diunggulkan brokoli, Tuhan teknologi, mulai dari pembuatan bedengan itu, karena kebetulan kita sudah punya kultivator yang jenisnya Quick Kronos, jadi sudah dalam semi modern. Terus yang berikut dari penyiraman juga, salah satu lahan kita itu sudah pakai irigasi tetes. Terus dari segi produksi pemasaran juga kita sudah mungkin sudah bisa ada alat produksinya. Untuk distribusi ada 3 roda. Oh ya. Baik. Nah, kemudian kami juga perlu mengetahui apakah visi misi yang sudah ada ini sudah pernah disosialisasikan secara mendalam kepada anggota kelompok? Ya, sering. Bukan sering juga, terlebih kami lebih kepada waktu pembuatan visi misinya itu lebih kepada kami berdiskusi di awal. Iya. Jadi memang tujuan paling utama kita mau bikin kayak semacam pasar kecil kan. Jadi visi misi itu kami diskusi bersama, kami buat bersama visi misi itu daripada kelompok. Kira-kira menurut Pak Arnold selaku owner ini dari total penghasilan anggota kelompok itu kira-kira berapa per bulan? Taksir saja. Kalau untuk sementara berkisar di berapa jutaan begitu. Rata-rata teman kalau lagi musim panen itu kan bisa dapat sampai 1 bulan waktu mereka bawa itu bisa sampai di sekitar 3-4 jutaan. 3-4 juta ya? 3-4 sampai 4 juta lah mereka. Pernah mengalami jatuh harga? Pernah juga.
Itu komoditi apa? Komoditi tomat kemarin. Tomat ya, itu sampai berapa? Kan biasanya standar kalau tomat kita ambil yang harga umum kan ada main di 20.000, 15.000. 15, ya, sampai jatuh di harga 5.000. Jatuh di harga 5.000. Iya. Nah itu kalau kita kalkulasi dengan saprotan rugi atau Ya namanya horti Bapak, dia sebenarnya tidak rugi, hanya mungkin kita terbiasa dengan harga yang agak tinggi. Jadi kalau untuk di horti khususnya itu memang harga 5.000 pun itu masih ada untung, jadi tidak rugi. ya rugi ya? Tidak. Oke. Nah, baik, berikutnya mungkin saya berlanjut pada pelaksanaan PKL ya. Jadi Pak Arnold selaku owner sudah membersamai anak-anak kami yang kita bilang sudah kurang lebih hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan, ya, benar. Nah, menurut Pak Arnold ya bagaimana dengan kompetensi hard skill dari anak-anak? Yaitu ketika Pak Arnold membersamai mereka dalam pembuatan bedengan, penanaman, pemeliharaan, kira-kira menurut Pak Arnold bagaimana dengan kompetensi-kompetensi yang selama ini kami sudah bekali di sekolah? Kalau menurut saya sih Pak, sejauh ini memang yang pertama itu dari segi apa ya, kontribusi anak-anak ya. Yang pertama itu saya sangat merasa terbantu sehingga dalam pengelolaan lahan siswa-siswa dari SMK Dolul ini sangat-sangat membantu, sehingga kemampuan mereka menyesuaikan dengan kondisi di lahan adaptif ya, adaptasi dengan lingkungan itu cepat sekali. Terus kemampuan mereka dari segi pengolahan lahan, pembuatan bedengan, saya rasa tidak perlu saya kepala sakit lagi. Mereka cukup punya kemampuan dalam membuat bedengan, penyiraman, penggemburan. Mereka sudah sangat-sangat mahir dan sangat kuasai ilmu dasar itu di bidang horti. Ya. Baik. Nah, berikutnya seberapa baik siswa kami itu mengenal dan menggunakan alat-alat pertanian di kelompok tani sini? Lumayan bisa sih mereka ini, karena kan contoh kemarin itu kita pembuatan irigasi, karena saya instalasi dan mereka ya, mereka cukup lihat sekilas mereka sudah bisa pasang. Terus yang Kronos juga ini atas nama Aldo itu sudah bisa operasikan juga, karena dia berbeda dengan traktor biasa kan. Jadi mereka cukup paham, termasuk valen, mereka tahu operasikan yang penggunaan teknologi pertanian ini, mereka cukup paham. Ya. Baik, yang berikutnya berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan selama ini, kira-kira apa-apa saja? Yang pertama ada brokoli, buncis, kacang panjang, sama proses penyemaian benih cabai keriting besar itu ya, sama brokoli sama kol juga. Nah, ini komoditi apa yang sudah pakai irigasi tetes? Ini untuk cabai keriting. Untuk cabai keriting. Ini mungkin dalam waktu dekat ini kita persiapan pindah tanam sudah. Pindah tanam yang masih dalam persemaian. Ya. Nah, prospek pasar cabai keriting? Kalau cabai keriting sendiri, kalau apalagi itu masih di Sumba ini, pada umumnya kan pemainnya masih sangat-sangat kurang. Ya. Jadi untuk persaingan pasarnya lumayan bagus, sehingga peluang untuk budidaya itu ya lumayan berpeluang untuk ke pasar kayak gitu. Jarang sekali yang main cabai keriting ini. Oke. Baik, kemudian Pak Arnold, ini apakah siswa kami yang PKL di sini nih mereka paham tentang konsep pemupukan? Kalau untuk sejauh ini selain kalau pemupukan itu kan dalam pertanian ilmu dasar, jadi kalau disuruh pemupukan mereka juga kayak pemupukan mulai dari persiapan lahan ya. Mereka tahu. Tinggal bagaimana caranya kita arahkan sesuai saya sebagai mengarahkan sesuai kemauan saya. Tapi kalau untuk kebutuhan saya cukup mereka tahu mana pasnya di mana, kayak begitu mereka cukup paham. Ya.
Baik, kemudian Pak Arnold, dalam pelaksanaan PKL ini kira-kira kegiatan briefing siswa itu dilakukan kapan? Apakah setiap hari, pagi, kemudian pulang kerja sore di briefing lagi, atau dalam satu minggu itu ada beberapa hari yang digunakan khusus untuk menilai kembali apakah hasil kerja siswa ini sudah mencapai target atau belum? Kalau saya situasional kakak, tidak ada jadwal tertentu untuk saya briefing mereka. Saya lebih kepada lihat hal-hal yang mungkin keliru, kurang pas. Jadi contoh, pulang dari lahan kita habis makan malam apa, kayak begitu, habis makan siang kayak begini, saya tidak cocok untuk briefing, lebih kepada malam hari. Jadi saya persiapkan itu sesudah makan malam, baru saya bisa briefing yang tadi itu keliru atau apa, untuk kasih mereka masukan kayak begitu. Oke, ya. Jadi tergantung situasinya di lahan. Ya. Tidak harus apa tiap ada jadwalnya kayak gitu dia. Ya, baik Om Arnold, dari segi kompetensi siswa ya, menurut Bapak selaku owner itu ya, kira-kira dari angka 6 sampai angka 10 ya, kira-kira kemampuan kompetensi siswa kita dari persiapan lahan, dari mereka pemeliharaan bibit, tanam, buat bedengan, pemupukan, penyiraman, kira-kira mereka berada di angka berapa? Karena ini kita masih dalam proses masa praktek ya. Ya. Jadi untuk sementara sejauh penilaian saya, mereka sudah bisa ada di 6 sampai 9 kakak. Iya. Mereka sudah bisa ada di angka 8 lah. 8 ya. Iya, untuk sementara. Karena sejauh ini sampai ini tinggal berapa hari ini, mungkin berapa minggu lah kita sudah bisa panen, dan kondisinya bagus untuk brokoli, buncis sama kacang panjang. Oke. Nah, baik, kemudian kita lanjut pada ya soft skill siswa ya. Nah, ini menurut Pak Arnold dalam pengamatan selama ini ya, siswa yang ditempatkan di sini bagaimana ya kemampuan mereka menanggapi tanggung jawab yang Bapak selaku ketua kelompok berikan kepada mereka? Sama seperti anak-anak apa ya, setiap, makanya saya jujur kakak, saya mungkin entah teman-teman yang lainnya, saya yang sangat-sangat perhatikan, saya bilang memang persiapannya itu memang dari pihak SMK ya. Iya. Dari persiapan PKL mereka cukup matang, sehingga waktu saya arahkan bimbing di sini, menurut saya tidak ada hal yang bikin kita kecewa atau kayak, saya tidak anggap itu sebagai masalah sih. Cukup diarahkan dengan baik, mereka juga jadi penurut. Itu menurut saya tidak terlalu itu. Ya. Baik, yang berikutnya berkaitan dengan kerjasama, apakah selama siswa hampir kurang lebih 2 bulan berpraktik di sini ada masalah-masalah atau konflik yang terjadi dalam tim? Untuk sementara tidak ada. Hanya kemarin kita coba merotasi saja. Karena kemarin ada teman kelompok, dia awalnya ambilnya Arga sama Imer, karena kondisinya di sana tidak ada yang masak, karena mereka merasa pulang dari lahan baru masak, karena ibu dari teman kelompok juga kan mengajar di Tanah Riwu kan. Jadi karena kondisi kayak begitu, kita coba sharing. Saya bilang ya sudah, Arga kasih di saya sampah selin yang saya ke sana untuk persiapan mereka, karena saya takut juga kalau anak-anak pulang ini sudah lapar baru mulai raba-raba kayak begitu. Saya sangat-sangat kurang setuju sih kayak begitu. Ya, berarti tidak ada kendala yang terlalu tidak berat. ada. Untuk sejauh ini aman-aman. Ya. Kemudian bagaimana sosialisasi siswa PKL dengan ya anggota kelompok lain atau dengan masyarakat sekitar? Memang kalau untuk minat-minat teman anggota banyak sih yang berminat, bahkan kayak mereka lihat merasa terbantukan dari segi progres kerja banyak yang mau teman kelompok juga. Hanya itu tadi, mulai dari saya sendiri juga cukup punya punya penilaian sendiri untuk mereka, mungkin ke depan juga bisa dikasih atau tidak kayak begitu, sehingga
Untuk sejauh ini saya masih dalam proses penilaian dalam proses mereka bertani, konsistensi, tanggung jawab, karena menerima anak-anak SMK ini tidak semudah, ada tanggung jawab besar juga yang harus kita emban di situ. Ya, baik Om Arnold. Ya. Nah, di sini bagaimana dengan konsistensi siswa dalam menjalankan ya setiap tugas-tugas atau proyek-proyek yang diberikan selama PKL itu berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan kualitas pekerjaan, ya, kemudian berkaitan dengan tadi kedisiplinan. Kalau masalah, ya kalau saya memang karena apa ya, tidak suka meninggalkan anak-anak itu kerja sendiri. Ya, Pada prinsip dasarnya, jadi kalau dari segi disiplin waktu terus tanggung jawab mereka, karena memang saya berada di lokasi sehingga untuk sejauhan tidak ada yang contoh kita lagi kerja satu tiba-tiba menghilang kayak begitu, tidak ada. Kita semua ya sudah, kalau capek kita istirahat sama-sama, karena memang saya juga tiap hari di lahan sudah seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Arnold selaku owner dari kelompok tani milenial. Jadi kami sudah berdiskusi tadi tentang kompetensi siswa, tentang soft skill siswa berkaitan dengan kerjasama, inisiatif mereka, yang kemudian tanggung jawab yang diberikan dalam hal melaksanakan berbagai macam tugas dalam pelaksanaan PKL ini. Dan mungkin yang terakhir, ya apa saran yang bisa ya Pak Arnold berikan bagi kami SMK Negeri Dololi berkaitan dengan ya tadi kompetensi maupun berkaitan dengan tanggung jawab, inisiatif, kerjasama dari siswa-siswa PKL. Kalau saya sih lebih kepada harapan untuk apa, saran saya lebih, harapan saya itu keberlanjutan dari kerjasama ini, karena itu saja saran saya sih. Saya berharap kerjasama ini dia berlanjut, karena sejujurnya kami juga sangat-sangat terbantu untuk sejauh ini dan sangat merasakan manfaatnya, baik mulai pengolahan sampai kita keseharian di lahan, itu sangat-sangat membantu kelompok kami, baik teman-teman yang lain juga, karena di teman kelompok yang lain itu rata-rata yang 2 orang, yang 4 orang itu mereka dalam proses panen, mereka lagi panen cabai, jadi penyiraman panen aja. Jadi mereka juga sangat terbantu lewat adik-adik yang praktik, karena panen cabai ini lumayan bagus kayak begitu. Jadi saya sangat berterima kasih sih untuk sejauh ini, karena saya cukup terbantu baik secara pribadi maupun teman-teman. Kalau sarannya ya saya berharap kerjasama ini dia berlanjut, ya seperti itu saja. Ya. Oke, disimpulkan bahwa pelaksanaan PKL ya untuk monitoring pertama ini saya rasa tidak ada kendala yang berarti, baik dari penguasaan kompetensi siswa ya maupun dengan tanggung jawab mereka, inisiatif mereka masih dalam kategori baik ya, dan ini menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi kami berkaitan dengan kelembagaan di sini sendiri, maupun juga tadi ya saran permintaan untuk ke depan kerjasama bisa lebih ditingkatkan, karena memang kami di sekolah ya dalam hal mungkin pelayanan kepada siswa, pemanfaatan alat fasilitas juga masih sangat terbatas, dan kami membutuhkan kerjasama dengan Budi, yaitu tadi ada alat-alat praktek yang tidak ada di sekolah kami, anak-anak bisa belajar langsung di tingkat dunia usaha, dunia industri, sehingga dapat membackup mereka, memperkuat kompetensi mereka, karena tujuan dari slogan SMK itu yang bekerja, berwirausaha, melanjutkan itu benar-benar terwujud, sehingga ketika mereka tamat, kalau mereka tidak kuliah, berarti mereka bisa bekerja. Kalau mereka tidak bekerja, mereka bisa membuka usaha sendiri berdasarkan pengalaman yang mereka sudah praktekkan dalam kegiatan PKL ini. Baik, sekali lagi terima kasih ya.
Saat ini kami tim monitoring SMK Negeri 2 Loli ya sudah berada bersama-sama dengan owner dari kelompok tani milenial Pak Arnold di Lamboya di Desa Welibo. Terima kasih banyak kepada tim SMK Negeri 2 Loli yang sudah melakukan kunjungan monitoring kepada anak-anak praktek SMK 2 Loli yang kurang lebih sudah berjalan 2 bulan. Terima kasih, selamat datang di Desa Welibo, selamat datang juga di kelompok milenial tahan keringat. Kelompok tani milenial tahan keringat the best.